Selamat pagi. Enggak. Yes, ya Allah. Masuk, silakan. Ayo, Ibu. Di mana ya? Silakan. Ayo, Ibu. Iya. Coba setting ke bawah meja. Nomor 3 ya. Sampah. Adminnya 5.000. Adminnya 5.000. Silakan Ibu. Ibu katanya mas es krim ya? Iya. Bagi dong es krimnya sebos semuanya ya. Aku mau lihat kamera itu boleh enggak? Ini tertulis nama Sesti ya. Biasa kayaknya ini tingkat berapa? Lantai berapa? Lantai berapa Bu? Lantai 1. Oh, pakai lift lantai 2. Oh. Silakan Bapak. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Tanda tangan nomor 6. Tanda tangan mau dapat duit ini. Terima kasih. Silakan Bu ke ruangan. Nomor 7 ya Bu ya. Nama. Mas Birin. Lembut sih sama saya. Saya kan orang baru. Ini tanda tangan ya Bu ya. Tanda tangan kita. Boleh ya Bu ya. Bu, silakan masuk ke ruangan Bu. Silakan Ibu. Dan nomor 8 ya Bu ya. Silakan Ibu nomor 9. Saya kontes kok pena merah. Silakan Ibu nomor 9 ya Ibu. Penanya lagi dapat. Tanda tangan Ibu nomor 9. Ini orang saya belum. Emang harus panjang banget. Silakan Ibu. Video apa foto ya? Silakan Ibu nomor 10 ya Ibu. Nama. Tanda tangannya Ibu. Silakan masuk ke ruangan ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 1 Haji Pemanggilan, Ibu Isnawati SPD. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru yang telah meluangkan waktunya untuk dapat hadir dalam kegiatan kita pada pagi hari ini. Apa kabar Bapak Ibu Dewan Guru semuanya? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah, semuanya semangat ya. Ta'ala, yang mana pada pagi hari menjelang siang hari ini kita diberikan nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul di sekolah yang kita cintai ini dalam acara diseminasi penyebaran budaya positif di sekolah yang kita cintai ini. Salawat dan salam tak lupa tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Bagi Bapak Ibu Guru, acara ini dapat memberi manfaat untuk kita semua. Marilah kita buka acara ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Ibu. Acara yang pertama menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya dengan Mas Guru Penggerak. Bapak Ibu dimohon berdiri. Disconnected. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi
kedua, sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, Bu Isna SPD, pada Ibu siap bersilakan. Disconnected. Kamu enggak kelihatan. Kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, Bapak Ibu Guru semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat limpahan rahmat-Nya lah kita dapat melaksanakan kegiatan pada siang hari ini. Mudah-mudahan tidak ada hambatan suatu apapun. Terlebih dahulu yang terhormat Ibu Septiana Jen selaku calon guru penggerak, kemudian ada Bapak Ibu guru di sini yang juga sangat saya banggakan. Saya harapkan pada kegiatan siang hari ini yaitu yang merupakan pengibasan dari materi-materi yang memang didapatkan oleh Ibu Septiana Jen, yaitu diseminasi penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Materi ini sangat penting untuk kita pahami dan nantinya kita terapkan. Jadi untuk itu saya harapkan Bapak dan Ibu nanti bisa menyimak hal yang memang harus kita diskusikan. Nanti kita diskusikan bareng-bareng. Kemudian penerapannya seperti apa? Mari kita mencoba untuk mengimplementasikan budaya positif yang nantinya bisa membawa kemajuan pendidikan untuk SD kita tercinta ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Tetap semangat untuk Bu Septiana Jen. Saya harapkan semangat dari beliau itu patut kita tiru dengan keadaan yang memang kita lihat. Beliau baru kemarin terjadi musibah ya Bu Sep ya. Tapi itu tidak menyurutkan niat dan semangat beliau. Saya harap beliau menjadi motivasi untuk guru-guru yang lainnya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu SPD. Baik, Bapak Ibu, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena Bapak Ibu sudah mau meluangkan waktunya untuk dapat hadir dalam kegiatan pada pagi hari ini. Baik, Bapak Ibu Dewan Guru, saya berdiri di sini bukan saya merasa lebih baik daripada Bapak Ibu Guru. Saya di sini diamanahkan untuk menyampaikan diseminasi, menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang sudah saya dapatkan dari pendidikan calon guru penggerak yang sedang saya jalani pada saat ini. Silakan diseminasi. Salam bahagia. Selamat datang Bapak Ibu guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi. Mari saling mendukung, mewujudkan disiplin positif di sekolah yang tercinta ini. Budaya positif. Nah, Bapak Ibu pasti pernah mendengar budaya positif. Apa yang ada dalam benak Bapak Ibu guru tentang budaya positif? Karena budaya positif mungkin karena budaya positif sudah kita jalani ya Bu ya, bahkan setiap hari ya. Siapa yang bisa budaya positif menurut Bapak Ibu Dewan Guru, apa itu budaya positif? Ada yang bisa menyebutkan budaya positif itu apa, Bapak Ibu Dewan Guru? Ibu Intan, silakan. Saya budaya positif itu kebiasaan positif yang kita yakini bersama. Ya, bagus sekali. Tepuk tangan dulu buat Bu Intan. Yang lain, Bapak Ibu Dewan Guru, Ibu Clara, Tunjuk tangan. budaya ya Bu Silvi. Menurut Budaya positif itu menurut saya ya merupakan keyakinan-keyakinan dan jadi merupakan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang kita pahami, yang menjadi kebiasaan sehingga menumbuhkan semangat belajar untuk siswa juga bisa.
Ya, bagus sekali jawaban dari Bu Sylvie. Tepuk dulu, slide kedua. Budaya positif diawali dengan adanya perubahan paradigma tentang teori kontrol. Sebagai pendidik, kita merasa berkewajiban untuk mengontrol perilaku murid supaya memiliki perilaku sesuai dengan harapan guru. Dengan adanya kontrol dari guru, maka akan terjadi keselarasan yang seimbang, sehingga akan tercipta budaya positif. Dengan budaya positif akan memunculkan keinginan murid meningkatkan kemampuan yang dimiliki. Mereka akan terpacu untuk semangat dalam meningkatkan prestasi baik, akademik maupun non-akademik. Jika budaya positif di sekolah bisa diterapkan dengan melalui pembiasaan untuk para murid, maka akan tercipta lingkungan belajar yang positif, sehingga akan membuat murid kita bisa berekspresi, berkolaborasi, dan belajar dengan maksimal. Dengan pembiasaan-pembiasaan yang konsisten kepada murid akan membentuk karakter positif di dalam diri anak yang perlu dikembangkan secara maksimal. Utama modul budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Kedua, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Baik, nanti akan saya jelaskan satu persatu Bapak Ibu. Silakan. Yang pertama, pembelajaran paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang dimaksud dengan prinsip pembelajaran paradigma baru yaitu mempertimbangkan kebutuhan belajar murid saat ini, membangun kapasitas belajar murid menjadi pembelajar sepanjang hayat, dan mendukung perkembangan kognitif dan karakter murid untuk menyesuaikan konteks kehidupan murid-murid. Nah, ini disiplin positif. Apa arti disiplin positif? Disiplin positif ini setiap hari sudah kita terapkan ke anak-anak didik kita ya Bapak Ibu. Nah, tentunya Bapak Ibu Dewan Guru bisa menjelaskan tentang apa itu arti disiplin positif. Ada yang bisa menyebutkan disiplin positif itu apa? Silakan Bapak Ibu Dewan Guru, Ibu Linda. Menurut Bu Linda, Sebuah cara yang digunakan untuk membentuk sikap yang positif. Ya, silakan Bu Elsa. Disiplin positif, apa arti disiplin positif? Disiplin positif artinya apa ya? Memberikan dorongan kepada anak itu tanpa harus memberikan hukuman atau bukan hukuman. Ya seperti itulah, tanpa memberikan hukuman gitu. Lah gitulah. Karena itu yang selalu kita terapkan sehari-hari pada murid kita. Ayo silakan yang lain. Pak Baret, menurut Pak Baret disiplin positif seperti apa? Guru olahraga ya? Disiplin positif adalah sebuah budaya mendisiplinkan siswa di sekolah guna menciptakan pembelajaran yang menarik dan kreatif. Terima kasih. Beri tepuk tangan. Buat Pak Baret. Nah, ini dalam budaya kita tentang
disiplin positif. Makna dari disiplin yaitu sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, serta cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Itu menurut dalam budaya kita. Tetapi kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal, memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa paksaan, ancaman, atau hukuman. Ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu tentang disiplin positif? Jadi disiplin positif itu kita tidak misalnya kita kamu harus ini, kalau tidak kamu seperti ini. Itu tidak memakai dengan ancaman atau hukuman. Jadi kita memakai dengan kalimat adalah cara menerapkan pendisiplinan yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan untuk mandiri. Disiplin positif dilakukan supaya anak melakukan sesuatu bukan karena ditakuti ya Bapak Ibu guru dengan hukuman atau ancaman, atau karena dijanjikan dengan sogokan atau hadiah. Disiplin positif itu merupakan pendekatan yang tetap memperhatikan hak-hak anak untuk berkembang dengan sehat, mendapatkan perlindungan dan merasa nyaman untuk terlibat dalam proses pendisiplinan. Pendisiplinan yang dilakukan kepada anak seharusnya membuat anak merasakan kedekatan yang erat kepada kita ya Bapak Ibu dengan orang tua, dan bukan menjauhkan relasi antara orang tua dan anak. Ketika orang tua melakukan pendisiplinan, anak perlu diajarkan untuk memahami, untuk melakukan kebaikan. Paham ya Bapak Ibu guru? Ada pertanyaan pemantik. Tolong perhatikan ya Bapak Ibu. Ibu Ambar, guru wali kelas 2 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal tersebut? Bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa. Apa perlu saya ulangi? Tidak. Nah, menurut Bapak Ibu guru, jika Bapak Ibu guru menjadi Ibu Ambar, apa langkah yang pertama akan Ibu lakukan untuk Doni? Dan menurut Bapak Ibu guru, kira-kira apa sebenarnya alasan Doni setiap hari meminta bekal kepada temannya? Silakan yang bisa menjawab. Ya, silakan Bu Silvi dulu. Terima kasih Bu Set, saya izin untuk menjawab ya. Kalau menurut saya, ini kan pertanyaannya jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Jadi jika saya ada di posisi tersebut, saya akan memanggil anak tersebut, Doni tersebut, kemudian saya tanyakan apa alasan dia melakukan hal tersebut. Jadi dengan demikian saya tahu alasannya, kemudian juga akan mencari solusi yang terbaik yang akan kita lakukan kepada Doni tersebut. Terima kasih. Nah, yang di bawah ada pertanyaan lagi. Menurut Bapak Ibu guru, kira-kira apa ya alasan Doni tadi ya? Dia meminta, Ibu kan punya pendapat masing-masing. Nah, menurut Bapak Ibu guru, Doni itu kenapa ya kok tiap hari bisa minta bekal dengan temannya? Kira-kira
Seperti apa alasan Doni? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaannya, Buset. Mungkin Doni itu di rumah kurang perhatian dari orang tua, bisa jadi. Lalu juga keuangan ekonomi keluarga mereka juga kurang. Jadi mungkin sehari itu bisa makan 1 kali. Biasanya kan anak-anak seumuran dia itu makannya itu harus 3 kali sehari. Mungkin karena ekonominya kurang, jadi dia makan 1 hari, sehingga dia di sekolahan itu setiap hari minta bekal makan siang kepada teman-temannya. Mungkin alasannya itu adalah faktor ekonomi di rumah. Beri tepuk tangan. Ya, ada jawaban yang lain Bapak Ibu? Ayo, siapa? Bu Ratna, silakan. Ayo, siapa lagi? Oh iya, ya, terima kasih. Silakan. Pak Baret. Ya, boleh. Nggak boleh nyimpan konsep ya. Ya baik, kalau permasalahan seperti itu mungkin asumsi saya Doni ini tidak sarapan ya Bu. Saya sebagai Ibu Ambar mungkin akan menyiapkan bekal untuk nanti siapa Doni, sehingga jadi tidak melakukan pemalakan tersebut. Pak Baret sangat baik. Ayo. Kebutuhan dasar manusia ini yang dialami Doni. Yang pertama, bertahan hidup. Kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ketiga, penguasaan. Keempat, kebebasan. Kelima, kesenangan. Baik, akan saya jelaskan Bapak Ibu. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Karena lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival bahasa Inggrisnya. Yang kedua, kasih sayang dan rasa ingin diterima. Kebutuhan ini juga meliputi untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, dan kelompok di mana kita tergabung. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Nah, dalam kasus tadi Doni menjawab bahwa alasannya mengambil bekal temannya karena dia merasa senang. Temannya jadi memperhatikan dia. Temannya melaporkan tindakan itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Jadi kebutuhan yang dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan ini akan rasa kasih sayang dan diterima. Paham ya Bapak Ibu? Sekarang kebutuhan yang penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga. Jadi Doni ini ingin dianggap berharga. Ya, dia bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, atau ingin diakui atau dihormati. Dalam kasus tadi, apabila jawaban Doni adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan temannya menuruti keinginannya, maka sebetulnya sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Paham ya Bapak Ibu? Kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Jadi anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba,
dan mencoba hal-hal yang menarik. Nah, bila jawaban Doni tadi adalah bahwa dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama, misalnya mie atau bakso. Nah, dia bosan. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Doni sedang melakukan atau berusaha memenuhi kebutuhan itu, kebutuhannya akan kebebasan. Paham ya Bapak Ibu? Yang terakhir, kesenangan. Kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari. Dia ingin bermain, apalagi di kelas 1 ya Bapak Ibu ya, karena memang lingkungannya bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkan ya. Saat mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting. Manusia tidak berbeda. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang ia lakukan. Dalam kasus Doni tadi, Doni menjawab bahwa ia melakukannya karena ia iseng saja dan ia ingin menikmati ekspresi wajah teman-temannya itu kesal karena makanannya diambil. Motivasi perilaku manusia. Hukuman itu adalah sangat menyakitkan untuk murid kita karena bisa selalu diingat oleh murid kita ya Bapak Ibu. Yang kedua, murid menjadi takut, memaksa, menyembunyikan kesalahannya. Jadi karena hukuman, murid jadi tidak jujur ya. Dia berusaha untuk menyembunyikan kesalahannya. Murid menjadi rendah diri dan tidak percaya diri dan tidak nyaman. Kalau diberi dengan penghargaan, itu tidak efektif, merusak hubungan, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, atau merampas hak menghargai dirinya. Nah, ini konsep disiplin dengan identitas sukses ya Bapak Ibu. Yang tadi yang negatifnya ya, ini yang positifnya. Konsekuensinya penguatan jangka pendek, kehilangan waktu untuk mengurangi kesalahan. Restitusinya, murid bertanggung jawab atas perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, dan murid lebih menghormati dirinya dengan orang lain. Teori kontrol, dirinya memegang kontrol, dan murid bersemangat untuk memperbaiki kesalahannya. Paham ya Bapak Ibu? Konsep disiplin pendekatan restitusi. Apa itu restitusi? Pengertian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri restitusi bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan dan untuk memperbaiki hubungan, menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, dan fokus pada karakter bukan tindakan. Misalnya ini ada perbedaan ya Bapak Ibu. Contoh kasus misalnya siswa tidak menggunakan seragam yang sesuai. Kita masih ya Bapak Ibu guru, kalau siswa tidak memakai seragam lengkap, apakah masih berdiri di halaman sekolah? Masih. Nah, ini termasuk hukuman. Guru menghukum murid dengan hormat bendera selama 10 menit, atau guru marah dengan murid sehingga murid menjadi takut. Nah, itu tidak boleh ya Bapak Ibu. Nah, konsekuensinya guru memberikan konsekuensi untuk mengganti baju seragam, dan guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Restitusi, guru menanyakan kelas atau dirinya dan membantu siswa untuk menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Jadi yang sering kita lakukan kalau misalnya anak-anak tidak lengkap seragam, kita tanyakan alasannya dulu ya Bapak Ibu guru. Jadi kita tidak
hukum. Karena menghukum itu tidak bisa kita pakai ya. Kita harus memakai. Nah, ini posisi kontrol. Ini ada 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama penghukum, kedua pembuat merasa bersalah, ketiga teman, keempat pemantau, kelima manajer. Sebenarnya apa posisi kontrol apa yang sudah kita ambil dalam kita menerapkan kepada murid kita sehari-hari? Baik, nanti akan saya jelaskan. Penghukum itu adalah misalnya contohnya patuhi aturan sekolah lalu berdiri di lapangan, itu adalah penghukum. Pembuat merasa bersalah, sudah berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu, Bu Guru kecewa sama kamu, itu termasuk pembuat rasa bersalah karena anak-anak itu seolah-olah dia sepenuhnya bersalah. Yang ketiga teman. Nah, kata-katanya seperti ini. Ayo dong ikuti aturan sekolah. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan diulangi lagi ya. Itu kita sebagai teman kepada murid kita. Yang keempat, pemantau. Pemantau itu kamu sudah melanggar, kamu tahu peraturan dan konsekuensinya. Seperti itu kira-kira ya Bapak Ibu Guru. Yang kelima ini, yang paling ideal, manajer. Apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan itu? Nah, Bapak Ibu, ini setiap hari kan kita selalu bertemu dengan murid-murid kita. Posisi kontrol apa yang sering, yang selalu Bapak Ibu Guru lakukan kepada murid-murid? Penghukum atau teman, manajer atau sebagai pemantau? Masih penghukum ya Bu Itan ya, karena kita belum memahami apa itu penghukum. Jadi mungkin prinsip kita tadi penghukum itu adalah membuat anak jerah, padahal penghukum itu banyak sekali efeknya ya, bisa menyakiti hati, bisa selalu diingat oleh murid-murid kita, bisa membuat murid kita tidak percaya diri, menjadi takut, dan membuat murid kita bisa menyembunyikan kesalahannya. Paham ya Bapak Ibu? Hukum, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Kalau sebelum kita masuk ke Merdeka Belajar, kita cenderung ke peraturan kelas ya Bapak Ibu Dewan Guru. Misalnya contohnya, buanglah sampah pada tempatnya. Jadi kita buat keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Kalau sebelum kita masuk ke kurikulum Merdeka, kita cenderung ke peraturan kelas. Peraturan kelas itu cenderung ke memaksa, haruskan ya Bapak Ibu. Nah, kalau keyakinan kelas itu kita buat bersama-sama murid kita atas kesepakatan bersama guru dan murid-murid kita. Jadi misal contoh ya, kalau peraturan kelas misalnya jangan mencontek saat ulangan, seharusnya kita ubah menjadi jujurlah pada saat mengerjakan ulangan, seperti itu. Ada contoh lain? Siapa yang bisa memberikan contoh lain? Misalnya jangan berkelahi. Jangan berkelahi. Nah, kata-katanya bisa kita ubah menjadi positif. Misalnya hargailah sesama teman. Seperti itu ya Bapak Ibu Guru. Baik Bapak Ibu Dewan Guru, saya akan ada sedikit tugas pada Bapak Ibu Dewan Guru tentang keyakinan kelas, kalimat negatif dan kalimat positif. Bapak Ibu Guru tugasnya menuliskan keyakinan kelas yang kalimat negatif dan Bapak Ibu Guru ubah menjadi kalimat positif. Paham Bapak Ibu Guru? Ada yang ingin ditanyakan? Cukup. Baik, saya akan bagikan.
Ini di belakang ini belum. Zona merah nggak apa-apa ya? Apa? Negatif positif tulis semua. Bagi dua. Bu, gimana kalau kami kan sebangku nih? Ya. Misalnya saya yang negatif. Boleh, boleh. Saya yang Ya, positif. bisa. Iya. Kamu ya, itu negatif positif. Enggak kamu caranya jawabnya videonya silakan. Kalau negatif ya. Ya bekerja sama gitu aja Bu supaya enak ini ya. Pakai bangku aja. Yang enggak nanti Ya silakan Bapak Ibu. Nanti hasilnya di tempel di depan ya Bapak Ibu. Boleh yang sudah? Ya, mau tidak. nanti kita join. Papa tulis di mana ya? Oh itu. Di sini udah saya tulis. Di sini yang mana negatif? Saya yang negatif. Yang sudah boleh maju. Kasih nama nggak apa-apa? Boleh kasih nama ya? Nama dia ini nanti dari Ibu Silvi apa? Pokoknya Pak Barek juga. Kasih nama. Ya. Nama Pak. Biar kita hidup di sini. Biar nggak mabok. Yang mana pusat? Pusat? Oh, Tengok kamera nggak usah. Saya ya. Coba kita lihat. Oh ya, silakan. Ya nggak apa-apa, Ibu. Barengan juga nggak apa-apa. Yang kanan nulis dulu apa kalimat negatif. Baru aku bacain, baru aku menjawab. nggak apa-apa, tempel aja. Iya. Bacain dulu aku bisa tulis apa kalimatnya gitu. Supaya lebih enak tuh dari ada Ditekan-tekan. Ayo. Tep, kamu itu kalau nggak jangan pakai sendal, nanti saya sini jangan pakai ke bawah loh. Enggak. Kamu ke bawah nggak kok? Ya tapi nggak kelihatan. Sendal aja. Terima kasih ya. Langsung aja lah. Buat tolong saya. Ini satu tuh. Masih ada nempel. Lem. Ganti aja Bu Linda. Nih Bu Linda. Enak yang positif. Saya negatif. Mantap. Nah, terbalik saya nulisnya. Saya yang Connected. Ya. Sebelum kita bahas tentang keyakinan kelas, kalimat negatif atau kalimat positif, kita briefing dulu ya, biar tambah semangat ya. Senam otak. Nanti Bapak Ibu guru lihat kayak ini ya. Gerakannya ya.
Diharap berdiri. Kita senam otak bareng-bareng. Yang gak ada otak. Ya. Ini yang saya suka. Semangat semuanya. Semangat, semangat. Mulai dari awal. Asik. Ngapain ya? Dah ya. Ya. Baik, Bapak Ibu, tadi kan kita sudah membuat keyakinan kelas, negatif dan kalimat positif. Alhamdulillah Bapak Ibu sudah paham semua ya, karena memang itu sudah kita terapkan di keseharian kita kepada murid-murid di kita. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Yang pertama lebih abstrak ya, dari peraturan sedikit saja, jadi mudah diingat. Yang berupa pernyataan yang universal dibuat dalam bentuk positif dan sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan di kelas. Semua warga kelas atau warga sekolah dilibatkan. Jadi sesuai dengan kesepakatan kita dengan murid kita. Paham ya Bapak Ibu guru? Paham. Next. Strategi restitusi. Ya. Baik Bapak Ibu guru, tadi Bapak Ibu guru sudah membuat keyakinan kelas dari kalimat negatif ke kalimat positif. Saya akan bacakan ya yang dibuat oleh Ibu Mary. Jangan merusak fasilitas dan sarana yang ada dalam kelas. Jadi kalimat positifnya dirubah menjadi jaga dan rawatlah fasilitas di kelas. Bagus sekali ya Bu Mary. Yang kedua, jangan mencoret-coret dinding. Tadi dari siapa? Jagalah kebersihan dinding, kalimat positifnya dari Bu Elsa Sudarti ya. Nopi. Yang ketiga dari Bu Ruli, jangan pasif saat kegiatan pembelajaran. Kalimat positifnya siswa aktif dalam kegiatan pembelajaran dari Bu Intan. Nah yang keempat, janganlah membuang sampah sembarangan. Buanglah sampah pada tempatnya, kalimat positifnya.
dari Bu Ratna, jangan terlambat masuk kelas. Kalimat positif dari Bu Elsa, masuklah ke dalam kelas tepat waktu. Masya Allah, bagus sekali kalimat positif dan negatifnya ya. Terima kasih Bapak Ibu. Sekarang kita masuk ke strategi restitusi. Restitusi itu apa ya Bapak Ibu Guru? Tadi sudah saya jelaskan adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Next. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Restitusi adalah sebuah tawaran dan bukan paksaan. Restitusi fokus pada solusi dan dapat mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Next. Ada tahapan-tahapan restitusi ya Bapak Ibu dan Guru. Yang pertama, menstabilkan identitas, tidak langsung menyalahkan siswa. Semua pernah melakukan kesalahan. Yang kedua, validasi tindakan. Kita menanyakan alasan mereka kenapa berbuat salah seperti itu. Yang ketiga, menanyakan keyakinan dari kesalahan siswa untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, ini segitiga restitusi yang sudah saya terapkan di kelas 1 Bapak Ibu dan Guru. Silakan Bapak Ibu dan Guru simak. Siapa itu? Gimana mau masukin di grup? Di sini kasusnya adalah ada Japran di kelas 1 meminjam penghapus Ordelio temannya tanpa izin. Jadi saya menyelesaikan masalahnya dengan tahapan segitiga restitusi. Yang pertama tadi apa Bapak Ibu Guru? Menstabilkan identitas. Yang kedua apa Bapak Ibu Guru? Saya sudah menerapkan segitiga restitusi di kelas 1. Silakan Bapak Ibu Guru simak. Yang kedua, makan di kelas pada saat jam pelajaran. Saya menyelesaikan masalahnya dengan 3 tahapan restitusi. Yang pertama, saya menstabilkan identitas. Seperti apa kata-kata yang harus kita tanyakan kepada murid kita menstabilkan identitas? Misalnya, berbuat salah itu tidak apa-apa. Ibu guru juga pernah berbuat salah, seperti itu ya. Atau tidak ada manusia yang sempurna. Atau bisa juga dengan saya ingin mencari solusi dengan permasalahan kamu agar kamu bisa berubah kebiasaan kamu. Nah, yang tahapan yang kedua adalah validasi tindakan. Seperti apa ya? Apa yang harus kita katakan kepada murid kita? Validasi tindakan itu seperti apa? Kamu pasti punya alasan. Mengapa? Kita tanyakan alasan. Itu yang disebut dengan validasi tindakan. Atau kita bisa kamu merasa bangga apa yang sudah kamu lakukan. Itu juga termasuk dengan validasi tindakan. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita bisa menanyakan keyakinan. Kemarin kan kita sudah buat keyakinan kelas. Nah, apa saja keyakinan kelas kita di kelas kemarin yang kita buat? Anak nanti bisa menyebutkan keyakinan yang sudah dibuat. Jadi nanti bisa kita tanyakan kepada anak-anak, kira-kira yang kamu lakukan itu sudah sesuai tidak dengan keyakinan kelas? Nanti anak bisa menjawab tidak. Seperti itu ya Bapak Ibu Guru. Jelas ya Bapak Ibu Guru? Jelas. Baik, ada yang ingin ditanyakan? Cukup. Udah mati. Baik Bapak Ibu, untuk mewujudkan budaya positif di sekolah kita. Udah masih ngobrol loh. 3. Baik Bapak Ibu Guru, itulah tadi tahapan restitusi yang sudah saya terapkan di kelas saya di kelas 1. Insya Allah kalau kita paham tentang segitiga restitusi, kita akan tahu bagaimana kita memposisikan.
kita sebagai apa di kelas kita untuk menghadapi masalah-masalah di sekolah kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mari kita bergandengan tangan, kita berkolaborasi karena saya tidak bisa sendiri untuk menerapkan disiplin positif di sekolah. Kita bisa bersama-sama mewujudkan disiplin positif di sekolah untuk anak-anak didik kita mencapai keselamatan yang setinggi-tingginya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata atau ada kesalahan yang saya sampaikan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow.